Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Fidianingsi dengan NIM 121403222298. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya. Konsep dasar berkomunikasi antar budaya mencakupi pemahaman terhadap perbedaan budaya, kesadaran diri terkait budaya, dan keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif dalam konteks multikultural. Konsep ini membentuk dasar untuk membangun hubungan yang saling menghargai dan efektif antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kualitas berkomunikasi antar budaya dan mempromosikan pemahaman yang lebih dalam antara individu dari berbagai budaya. Lalu ada komunikasi antar budaya dalam proses pertukaran pesan, makna, dan informasi antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam konteks ini, budaya mencakup nilai-nilai, norma, keyakinan, bahasa, dan pola pikir yang membedakan satu kelompok dari kelompok lainnya. Komunikasi antar budaya memerlukan pemahaman dan apresiasi terhadap perbedaan budaya untuk menghindari salah paham dan membangun hubungan yang efektif di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Beberapa konsep yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya adalah etnik, ras, dan etnosentrisme atau rasisme. Etnik merujuk pada kelompok manusia yang memiliki ikatan bersama melalui asal-usul bersama, budaya, atau sejarah. Etnik mencakup faktor-faktor seperti bahasa, agama, tradisi, dan sejarah bersama. Sedangkan ras merujuk pada kelompok manusia yang dibedakan oleh karakteristik fisik tertentu seperti warna kulit, bentuk mata, dan struktur rambut. Namun, konsep ras seringkali dianggap tidak memiliki dasar ilmiah dan lebih bersifat sosial. Etnosentrisme adalah sikap atau kecenderungan untuk menilai dan menilai budaya sendiri sebagai lebih baik atau lebih superior dibandingkan dengan budaya-budaya lainnya. Sedangkan rasisme adalah keyakinan atau sistem yang melestarikan ketidaksetaraan dan diskriminasi berdasarkan perbedaan ras. Ini mencakup sikap, kebijakan, atau tindakan yang merugikan kelompok ras tersebut. Lalu lainnya adalah prasangka, adalah sikap atau keyakinan terhadap kelompok tertentu tanpa dasar yang jelas. Ini dapat melibatkan stereotip, diskriminasi, atau penilaian yang tidak adil. Lalu ada juga multikultural. Multikultural ini merujuk pada suatu pendekatan atau kebijakan yang menghargai, merayakan, dan mendukung keberagaman budaya dalam suatu masyarakat. Ini menekankan pentingnya memahami, menghormati, dan mengingatkan berbagai kelompok budaya.
bahasa, agama, dan tradisi tanpa meniadakan atau mengaburkan identitas mereka. Contoh, sebuah negara yang menerapkan kebijakan multikulturalisme dapat memiliki program pendidikan yang memasukkan berbagai aspek budaya dalam kurikulumnya, merayakan festival-festival budaya dari berbagai kelompok, dan juga menjamin perlindungan hak-hak minoritas. Misalnya Kanada dikenal sebagai salah satu contoh negara dengan pendekatan multikultural yang kuat. Keberagaman budaya merujuk pada keberagaman dalam hal norma, nilai, bahasa, adat istiadat, dan tradisi di dalam suatu kelompok atau masyarakat ini. Mencakup perbedaan-perbedaan yang ditemukan di antara individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda. Contohnya, di lingkungan kerja yang mencerminkan keberagaman budaya, mungkin menemui tim dengan anggota dari berbagai latar belakang berbeda, misalnya etnis atau agamanya, dari bahasanya. Karena setiap anggota tim dapat membawa perspektif unik mereka ke meja, yang menciptakan lingkungan yang kaya dengan ide dan cara pandang yang beragam. Lalu ada juga interpretasi antar budaya. Interpretasi antar budaya yang merujuk pada proses menguraikan, memahami, dan memberikan makna terhadap komunikasi, perilaku, atau situasi yang melibatkan individu dari budaya yang berbeda. Ini melibatkan kesadaran dan pengertian terhadap perbedaan budaya, seperti bahasa, ekspresi wajah, norma-norma, untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan saling pengertian. Misalnya nih, bayangkan situasi di mana seseorang dari budaya A gitu kan, memberikan pujian tentang penampilan seseorang dari budaya B gitu kan. Dalam budaya A, pujian tersebut mungkin dimaksud sebagai ungkapan positif, tetapi dalam budaya B, hal itu bisa jadi dianggap sebagai tindakan merendahkan karena norma-norma kebesaran diri atau rendah hati. Lalu, interpretasi antar budaya dalam kasus ini mencakup kesadaran bahwa ungkapan positif dari satu budaya mungkin memiliki makna atau implikasi yang berbeda di budaya lainnya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman atau kekurangan, penting untuk memiliki pemahaman mendalam tentang konteks budaya dan nuansa yang mungkin terkandung dalam komunikasi antar budaya. Nilai-nilai budaya mencakup keyakinan dan prinsip-prinsip mendasar yang dihormati dan dipegang teguh oleh suatu kelompok atau masyarakat. Nilai-nilai inilah membentuk dasar untuk pengambilan
keputusan dan perilaku. Contohnya, nilai individualisme, kolektivisme, kebebasan, keadilan, atau keberanian adalah contoh nilai budaya yang mungkin dipegang oleh kelompok atau masyarakat tertentu. Sedangkan norma budaya adalah aturan atau standar perilaku yang diterapkan dan diikuti oleh anggota suatu kelompok atau masyarakat. Norma-norma ini memandu interaksi sosial dan menciptakan kerangka kerja untuk perilaku yang dapat diterima. Contohnya, norma sopan santun, norma kebersihan, atau norma kesopanan. Komunikasi adalah contoh norma budaya yang dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi dan berkomunikasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Nilai-nilai budaya juga memiliki budaya material yang mencakupi semua benda fisik atau materi yang diciptakan, digunakan, dan dihargai oleh suatu kelompok atau masyarakat. Ini termasuk artefak, alat, dan segala sesuatu yang dapat dilihat atau disentuh. Contohnya, seperti bangunan dan struktur fisik seperti istana, kuil, atau rumah adat yang ada di Indonesia. Lalu ada pakaian adat atau busana-busana tradisional yang mencerminkan identitas budaya. Sedangkan budaya non-material mencakup segala aspek tak berwujud dari budaya, termasuk seperti nilai, norma, kepercayaan, mitos, bahasa, pantun, lalu ada juga sistem simbolik. Lalu selanjutnya ada pesan nonverbal dalam komunikasi antar budaya. Pesan verbal dalam komunikasi antar budaya ini semua bentuk komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata atau bahasa lisan. Ini termasuk gerakan seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, nada suara, dan elemen-elemen nonverbal lainnya. Dan contohnya seperti lagi marah, kita mengekspresikan marah tuh seperti itu, termasuk pesan nonverbal. Dan ketika kita lagi sedih, itu menggambarkan kita tidak menggunakan pesan dari verbal. Jadi kita tidak perlu mengungkapkan atau mengkomunikasi dengan kata-kata, cukup dengan gerakan tubuh atau dengan ekspresi wajah. Bahasa dan budaya saling terkait dan saling memengaruhi karena bahasa adalah produk budaya dan sekaligus alat untuk membentuk dan memelihara budaya. Dalam komunikasi antar budaya, pemahaman akan bahasa dan konteks budaya menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang harmonis di antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Ada beberapa variasi dari bahasa, antara lain adalah aksen yang mencakup perbedaan dalam pelafalan, intonasi, dan karakteristik suara yang dapat
asal atau dari latar belakang regional pembicara. Contohnya dalam pengucapan kata bisa yang jika diucapkan mendapat pengaruh aksen yang bahasa Jawa, sehingga dalam pengucapan justru terdengar bisa. Lalu ada dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang terkait dengan wilayah atau kelompok sosial tertentu yang mencakupi perbedaan dalam kosakata, tata bahasa, dan pelafalan. Contohnya seperti kata makan. Kalau di dalam dialek Jawa itu dapat diucapkan sebagai mangan. Itu mencerminkan bahwa perbedaan dialek regional. Lalu selanjutnya ada argot. Argot adalah bahasa khusus atau rahasia yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyembunyikan makna dari orang luar. Itu contohnya seperti anak-anak muda di perkotaan nih mungkin menggunakan argot seperti ngebut untuk menyatakan bahwa sesuatu dengan cepat. Lalu ada slang adalah bahasa santai atau yang tidak resmi yang sering digunakan dalam situasi informal. Itu mencakup kata-kata atau frasa populer. Contohnya seperti penggunaan slang seperti selfie, yuk kita selfie gitu, atau enggak hashtag tanda pagar. Dalam percakapan sehari-hari mencerminkan pengaruh media sosial dalam bahasa. Lalu yang terakhir ada branding yang melibatkan penggunaan kata-kata atau frasa tertentu untuk dibuat merek atau perusahaan untuk membedakan produk atau produk-produk layanan mereka. Contohnya seperti minuman le mineral, gambarnya pegunungan, itu sebagai logo dari perusahaan le mineral tertentu. Lalu ada identitas budaya. Identitas budaya ini kesadaran individu atau kelompok terhadap karakteristik dan nilai-nilai yang menghubungkan mereka dengan suatu budaya tertentu. Identitas ini dapat mencakup aspek-aspek seperti bahasa, tradisi, norma, agama, dan sejarah yang membentuk identitas kolektif suatu komunikasi. Identitas budaya ini juga adalah konsep yang kompleks dan multifaset yang dimana pengakuan dan pemahaman terhadap identitas budaya membantu membentuk hubungan antar individu dan memupuk keragaman dalam masyarakat sebagai identitas bangsa budaya nasional Indonesia memiliki karakter dan mencerminkan jati diri
yang kemudian membuat Indonesia berbeda dibandingkan bangsa lain di dunia. Nah, itu contohnya seperti budaya nasional Indonesia, yakni batik, kebaya, joglo, rumah gadang, wayang kulit, rendang, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Nah, itu dia tadi penjelasan apa-apa aja sih isi dari komunikasi lintas budaya, atau bagaimana sih berbicara. Itu dia tadi di penjelasan tentang komunikasi lintas budaya. Saya Lisa Fidianisi dan sampai jumpa. Itu dia tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.